Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah sistem yang sangat disiplin untuk membangun stabilitas keuangan, benar-benar dari nol. Materi yang kita bahas ini landasannya kuat banget. Intinya gini, keluar dari kemiskinan itu bukan soal hoki atau untung-untungan. Sama sekali bukan. Ini soal sistem. Sebuah sistem harian yang sengaja kita bangun dan jalankan. Oke, jadi gimana sistemnya? Yuk kita langsung bedah aja sistem ini lewat 5 pilar utamanya. Oke, pilar pertama. Dan ini nih yang paling fundamental. Ini soal internal. Fokusnya itu ada di cara kita berpikir. Betul, cara berpikir kita. Bahkan jauh sebelum kita mikirin gimana caranya dapat duit. Maksudnya begini, otak kita itu harus selalu lebih kaya daripada dompet kita. Percaya deh, kalau pengetahuan dan pola pikir kita terus tumbuh, keuangan itu ya pada akhirnya bakal ngikutin aja. Otak duluan yang diisi, dompet nanti belakangan. Ini pergeseran yang wah, fundamental banget. Dari yang tadinya cuma bisa ngeluh, aduh hidup kok susah banget. Jadi proaktif, jadi nanya, oke sekarang apa nih yang bisa dikerjain? Dari yang cuma nungguin peluang, jadi ya kita yang ciptain peluang. Masalah itu bukan buat diratapi, tapi jadi sinyal buat kita beradaptasi. Nah, dari mindset tadi, sekarang kita geser ke pilar kedua. Gimana caranya pola pikir itu diubah jadi aksi nyata. Jadi kebiasaan finansial yang ya benar-benar bisa kita pegang. Prinsipnya itu simpel banget loh. Kalau Anda nggak bisa ngatur uang 1.000 perak, gimana mau ngatur 10 juta? Lupakan. Sistem ini benar-benar nekenin pentingnya nguasain kendali. Kendali atas uang kecil, uang receh yang kelihatannya nggak penting. Jadi bukan soal nyari duitnya dulu, tapi ngendaliinnya dulu. Prosesnya itu disiplin banget. Jadi, langkah pertama, kendalikan setiap koin receh. Jangan anggap remeh. Lalu kumpulin jadi modal bibit atau seed capital. Dari situ, kita jadi punya ruang gerak. Nah, kalau udah punya ruang gerak, baru deh kita bisa manfaatin peluang-peluang taktis yang muncul. Nah, modal bibit ini kita sebut juga tactical fund. Penting nih, ini bukan dana darurat buat konsumsi ya, ini dana peluang. Dana yang kita pakai buat nyerobot kesempatan yang nggak terduga. Mungkin beli barang diskonan buat dijual lagi, atau ambil alih usaha kecil. Dana inilah yang ngasih kita kelincahan, kegesitan yang orang lain nggak punya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget. Ternyata kerja keras aja itu nggak cukup. Usaha kita harus dipandu sama yang namanya strategi. Coba lihat bedanya. Kerja keras tanpa arah itu ya cuma kerja berjam-jam tanpa tujuan. Jualan sepi, ya frustrasi, takut gagal. Beda banget sama kerja keras yang strategis. Kita jadi tahu kapan harus fokus, kapan harus ganti haluan, atau kapan harus belajar skill baru. Kita amati pola pelanggan buat ubah strategi. Dan yang paling penting, kegagalan itu dianggap sebagai data. Betul, memperlakukan kegagalan sebagai data. Gimana maksudnya? Ya, kalau bisnis gagal, dianalisis kenapa. Kalau produk nggak laku, dicari polanya apa. Kalau strategi nggak efektif, ya udah ganti haluan, nggak pakai drama. Setiap kerugian itu dicatat, dipelajari. Simpel banget kan? Gagal itu bukan aib, gagal itu data buat langkah selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pilar keempat. Ini bagian yang krusial, tapi sering banget dilupain orang. Yaitu pemahaman kalau kita itu nggak bisa keluar dari kemiskinan sendirian. Inilah yang disebut ekosistem. Apa itu? Ini adalah jaringan keluarga, komunitas, usaha-usaha yang saling terhubung, yang saling bantu, saling berbagi sumber daya, dan menciptakan momentum buat maju bareng-bareng. Filosofinya simpel. Karena kemiskinan itu masalah kolektif, solusinya ya harus kolektif juga. Majunya bareng, saling angkat. Dan dukungannya itu macem-macem loh, nggak cuma satu jenis. Bisa dalam bentuk modal, pinjaman kecil dari keluarga atau komunitas. Bisa juga dalam bentuk ide, saling sharing strategi bisnis. Atau bahkan bantuan tenaga, saling bantuin di usaha masing-masing kalau lagi butuh. Saking kuatnya ekosistem ini, meja makan di rumah pun bisa jadi markas strategi, beneran. Momen kumpul keluarga itu bukan cuma buat makan bareng, tapi jadi waktu buat bahas strategi, review kemajuan, dan nentuin tujuan bareng. Keluarga itu bukan lagi cuma tempat pulang, tapi jadi base camp operasi kita. Oke, pilar terakhir. Ini adalah perkatnya, yang ngikat semua pilar tadi jadi satu. Prinsip intinya, ini maraton, bukan lari sprint. Fokusnya jangka panjang. Nggak ada tuh, buru-buru pengen kelihatan kaya. Lupakan, prioritasnya cuma satu, sabar membangun fondasi keuangan yang kokoh selama bertahun-tahun. Coba lihat, di tahun pertama hidup hemat banget buat ngumpulin modal. Mungkin di tahun kelima baru buka usaha kecil yang stabil. Baru di tahun ke-10 ketika fondasinya udah kuat, nah baru deh mikirin kenyamanan.
Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya ya. Mereka nggak takut hidup susah untuk sesaat demi kehidupan yang lebih layak dalam jangka panjang. Ini semua tentang menunda kepuasan. Susah-susah hari ini itu bukan penderitaan, itu investasi buat masa depan yang lebih stabil. Jadi poin kuncinya apa? Ini bukan skema cepat kaya, jauh dari itu. Ini adalah sebuah sistem kehidupan yang bisa ditiru. Sistem yang dibangun dari kombinasi, pola pikir yang benar, aksi yang disiplin, strategi yang cerdas, dukungan komunitas, dan yang paling penting, kesabaran yang luar biasa. Karena pada akhirnya, kekuatan sistem ini ada di tindakan-tindakan kecil tapi konsisten, yang kita lakuin setiap hari. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira, satu kebiasaan kecil apa yang bakal kita mulai hari ini?